Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema motif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Leonita, NIM 198191996. Nama saya Izmalia Tusadah, NIM 1981956. Nama saya Kotrun Nada Kamelia Imrinan, NIM 1981919. Nama saya Jaina Batia Alfifa, NIM 1981966. Lebah trigona merupakan lebah tanpa sengat yang dapat hidup di mana saja. Lebah ini memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, gemuk, dan tidak pandai untuk terbang, sehingga lebah ini tidak suka untuk berpindah-pindah. Lebah ini menghasilkan propolis yang berhasil sangat tinggi, namun hasil panennya sangat sedikit. Oleh karena itu, kami mendesain kotak sarang lebah motif dengan tujuan agar dapat meningkatkan dan memudahkan hasil panen propolis. Selanjutnya ada persyaratan desain. Kami membagi dua. Syarat yang pertama syarat perwarupa bentuk, yang isinya ada mudah dibuat, yang kedua bahan mudah didapat, yang ketiga kuat, efisien, dan tahan lama, yang keempat ada harga bahan terjangkau, yang kelima ada keluasan penyimpanan, yang keenam mudah dipindah dan juga indah. Syarat kerja dari perwarupa itu sendiri harus menampung hasil panen yang banyak dari propolis dan madu selama 3 bulan. Yang kedua ada harus memudahkan proses pemanenan, jadi tidak usah dibongkar motifnya. Yang ketiga ada harus mudah dibersihkan agar higienis dan tahan lama. Selanjutnya, agar membedakan motif kami dengan motif yang lain, diambil dari Scholar and Jackson tahun 2006 yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing memiliki 3 strategi. Yang pertama, strategi inovasi. Kami membuat inovasi merubah warnanya menjadi warna coklat tua dan juga bentuknya menjadi kotak agar menyerupai pohon-pohon yang ada di hutan tempat tinggal lebah trigona yang asli. Yang kedua ada strategi peningkatan kualitas. Yang kualitas kami tingkatkan adalah material bahan dasarnya diubah menjadi kayu pinus yang dimana dapat mempertahankan suhu 22-26 derajat dan juga berserat halus yang sangat unggul untuk pemanenan dari lebah sendiri. Yang ketiga ada strategi penurunan biaya, yaitu harga bahan dasarnya yang murah dari kayu pinus itu sendiri dan finishingnya yang tidak banyak memuat cat atau dan lain-lain. Alternatif konsep. Jadi untuk sarang lebah trigona ini kita memiliki 4 alternatif konsep. Untuk alternatif konsep pertama merupakan sarang lebah bertingkat 2. Bahan dasar dari sarang lebah pada alternatif konsep pertama ini merupakan kayu dan kawat. Sedangkan untuk alternatif konsep kedua, seperti pada gambar, memiliki bahan dasar berupa bambu, polimer, dan kawat. Untuk alternatif konsep ketiga, berbahan dasar kayu pinus. Sedangkan untuk alternatif konsep keempat, berbahan dasar kayu pinus dan memiliki dimensi yang lebih kecil dan memiliki bentuk yang lebih sederhana dari semua alternatif konsep. Selanjutnya ada evaluasi konsep alternatif, dimulai dari decision matrix for the motif. Kita mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama tingkat kesulitan pembuatan, yang kedua biaya murah, yang ketiga ada daya tahan, yang keempat ada waktu proses pembuatan, yang kelima keluasan penyimpanan. WT merupakan bobot dari kriteria, sedangkan value merupakan nilai dari kriteria untuk masing-masing konsep. Dan nilai akhirnya yaitu yang pertama ada 7,41, yang kedua ada 7,25, yang ketiga ada 7,2125, dan konsep keempat ada 7,4875. Selanjutnya, kita mengevaluasi dan mulai dari konsep 1 hingga konsep 4. Konsep 1 memiliki kelebihan keluasan penyimpanan dan juga daya tahan lama. Namun kekurangannya sulit dibuat dan memakan waktu lama sehingga harganya mahal. Kenapa? Karena membutuhkan 2 tingkat motif. Yang konsep kedua mempunyai kelebihan proses pembuatannya yang singkat, namun kekurangannya terlalu banyaknya komponen yang digunakan dan penyimpanannya menjadi kecil dan juga harganya mahal karena komponennya yang sangat banyak. Yang konsep ketiga mudah direplikasi dan juga biaya murah untuk kelebihannya karena hanya membutuhkan kawat dan juga polimer saja. Namun penyimpanannya sangat kecil karena berbentuk silinder layaknya bambu biasa dan kurang bisa dikontrol karena bila ingin dilihat harus dibelah dahulu. Konsep keempat
memiliki kelebihan penyimpanan cukup luas, mudah direplikasi, tahan lama, mudah dikontrol, tidak perlu diubah bentuknya, dan juga proses pembuatannya singkat, dan memiliki kekurangan biaya sedikit lebih karena dari lem dan juga mur yang kualitasnya tinggi untuk menyatukan tiap bagian dari motif. Nah, dari semua konsep kami mengevaluasi, menimbang, dan juga memilih konsep 4 merupakan konsep terbaik yang kami pilih karena kekurangannya yang paling sedikit dibanding konsep-konsep lain. Konsep terpilih. Jadi konsep yang terpilih merupakan alternatif konsep nomor 4. Jadi nomor 4 ini memiliki nilai tertinggi pada decision matrix sebelumnya. Konsep nomor 4 ini memiliki bentuk kubus dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm. Sarang lebah motif ini berbahan dasar kayu pinus dan berwarna coklat. Bagian-bagian yang ada pada sarang lebah ini meliputi penutup dan alas kotak yang berdimensi 22 cm x 22 cm x 2 cm, bingkai kawat jaring yang berdimensi 20 cm x 20 cm x 0,5 cm sebanyak 2 buah untuk mengapit kawat jaring yang berdimensi 20 cm x 20 cm, dan kotak sarang lebah itu sendiri dengan dimensi 20 cm x 20 cm x 20 cm. Fitur utama pada kotak sarang lebah motif ini pertama ada pada bahannya. Bahan yang dipilih adalah kayu pinus, di mana kayu pinus memiliki serat yang halus, pesan raba yang halus, dapat mempertahankan kelembapan, kuat dan tidak mudah menusuk sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari madu dan propolis yang dihasilkan. Kedua dari warnanya. Warna dari kayu pinus adalah kuning kecoklatan dan cenderung terang. Warna ini dianggap dapat menarik perhatian lebah. Kemudian harganya. Bahan yang diperlukan relatif murah, cukup mengeluarkan 10.000 untuk semua bahan pokok pembuatan. 10.000 ini rinciannya 3.000 untuk kayu pinus berukuran 1,5 meter x 1,5 meter dan 7.000 untuk satu roll kawat jaring. Kemudian cara kerja desain. Pertama, tempatkan kotak sarang lebah di tempat yang ideal. Tempat yang ideal ini adalah tempat di mana kotak sarang lebah tidak dapat kehujanan ataupun kepanasan. Hujan dan panas dapat merusak kekuatan kotak sarang lebah. Selain itu, lebah tidak suka terkena sinar matahari secara langsung. Kedua, siapkan koloni lebah trigona. Koloni lebah trigona dapat dibeli secara offline maupun online. Ketiga, tempatkan koloni di dalam kotak sarang lebah. Keempat, tutup kotak sarang lebah rapat-rapat. Hal ini bertujuan untuk mencegah sinar matahari masuk ke dalam kotak sarang lebah dan menghindari semut masuk atau predator yang lain masuk. Kemudian biarkan selama beberapa waktu. Terus keenam, madu dan propolis dapat dipanen selama 2-5 bulan pemeliharaan. Hal ini tergantung pada jenis koloni lebah dan ketersediaan makanan lebah. Kemudian saat panen, sisakan sepertiga madu dan roti lebah untuk cadangan makanan koloni. Dan terakhir, tutup dan tempatkan kotak sarang lebah seperti semula. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Pak Agus Salim pada tahun 2015 pada jurnal Proceedings the 6th ISTAT International Seminar on Tropical Animal Production, dilakukan percobaan dengan menguji beberapa ukuran kotak sarang. Dan disimpulkan bahwa kotak sarang dengan ukuran 35 x 20 x 17,5 merupakan kotak sarang yang menghasilkan produksi propolis yang sangat tinggi dan aktivitas lebah yang sangat tinggi pula, dan dihasilkan produksi propolis sebanyak 30,8 gram, aktivitas masuk lebah 48,62 kali per 5 menit, dan aktivitas keluar lebah 50 kali 14 kali per 5 menit. Akhirnya, kelompok kami memutuskan untuk membuat sarang dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm agar tetap menghasilkan propolis yang tinggi, namun dengan biaya yang terjangkau. Pelajaran yang dapat diambil dalam mengerjakan proyek ini adalah: pertama,
mendapat meningkatkan motivasi. Dengan melihat dan membaca jurnal-jurnal dari orang hebat di luar sana, kami dapat meningkatkan motivasi untuk terus berkarya. Selanjutnya, meningkatkan rasa ingin tahu kami, meningkatkan komitmen, karena sesuai yang sudah kami pelajari bahwa seorang engineer haruslah menerapkan prinsip do what you want you will do. Oleh karena itu, dalam mengerjakan proyek ini, kami menerapkan prinsip tersebut. Selanjutnya, kami juga diajarkan untuk menghargai pendapat, saling memahami, saling berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan, yang akhirnya dapat meningkatkan penguasaan konsep. Selain itu, dalam presentasi ini juga kami diajarkan bagaimana cara berkomunikasi di depan umum, cara mengatur waktu, dan yang paling penting adalah bekerja sama dalam tim untuk dapat menyelesaikan dan menyukseskan proyek ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada Pak Yusuf dan Pak Firman selaku dosen pengantar rekayasa dan desain, dan juga kepada asisten dosen kami yaitu Kak Fitri dan Kak Rizky yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan dan menyukseskan proyek ini. Sekian presentasi dari kami, selamat pagi.